Kalau kalian suka alur ceritanya jangan lupa bantu like dan subscribe nanti. Di grup ketiga, Long Hao Chen yang pertama tampil di atas panggung hari ini. Hanya saja, pertandingannya tidak sesantai Kyer. Wang Yuan menghadapi Long Hao Chen sebagai lawannya, tangan kanannya memegang perisai berat yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri, menatap Long Hao Chen dengan mata penuh percaya diri. Dia tahu bahwa selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, maka tempat pertama dari grup kedua akan menjadi miliknya. Meskipun kompetisi yang menentang mereka yang berada di 16 besar akan melibatkan undian lain, yang pertama dari kelompok mereka akan bertemu detik-detik dari kelompok lain, jadi jelas, baginya, memiliki status peringkat pertama dari kelompoknya akan sangat menguntungkan. Hanya saja, dia juga tahu bahwa pria di depan matanya akan sangat sulit untuk diatasi. Hari itu, ketika Long Hao Chen mengalahkan Huang Yi, meskipun penampilan tunggangan yang dia ungkapkan berumur pendek, itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan sebelum perlahan-lahan mundur. Wang Yuan memegang perisainya yang ditempatkan secara horizontal, ditempatkan di depan tubuhnya, saat dia menghadap Long Hao Chen dan berteriak, "Panggil! Biarkan tungganganmu ini keluar." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu tidak adil. Jika kekuatanmu benar-benar dapat memaksaku untuk melakukannya, aku akan mempertimbangkan kembali." Meskipun dia sangat berharap kompetisi hebat ini membantu meningkatkan pengalaman tempurnya, dia juga tidak bisa tidak fleksibel. Menerobos langkah kelima adalah sesuatu yang Long Hao Chen sendiri tidak harapkan terjadi, tetapi sekarang, tidak hanya dia menerobos, Hao Yue juga telah menyelesaikan evolusi keduanya. Ini benar-benar memberinya kekuatan yang diperlukan untuk masuk 3 besar final ini. Bagaimanapun, ada tungku spiritual untuk diperoleh sebagai hadiah. Selanjutnya, janji yang dia buat kepada Lin Xin belum tercapai. Tentu saja akan menjadi yang terbaik jika dia bisa berada di puncak seleksi perburuan iblis ini. Long Hao Chen benar-benar tidak suka perasaan berutang sesuatu kepada seseorang. Wang Yuan tidak bisa menahan tawa sedikit pun. Memegang permata kecil di tubuhnya dengan tangan kirinya, dia mengangguk ke arah Long Hao Chen, "Seperti yang kamu katakan, mari kita bertarung dalam pertempuran yang adil." Dia berteriak keras sebelum berlari ke arah Long Hao Chen dalam waktu singkat. Meskipun kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan seorang asasin, dengan setiap langkah, ledakan keras terdengar, dan kekuatannya yang mengesankan meningkat. Energi spiritual perak bangkit dan menutupi kulitnya dengan lapisan perak cemerlang. Bukankah dia berada di langkah kelima? Itu adalah energi spiritual yang tampak cair. Long Hao Chen langsung terkejut, karena selama pertandingan sebelumnya, Wang Yuan hanya menampilkan kekuatan yang berada di puncak langkah keempat. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan di tingkat langkah kelima. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia menyembunyikan kekuatannya lebih awal atau baru-baru ini membuat terobosan. Menurut logika umum dari kuil prajurit, Wang Yuan sama sekali tidak cocok dengan cetakan prajurit perisai biasa. Perisainya yang sangat besar pada dasarnya digunakan seolah-olah itu adalah kapak yang berat. Kurang dari 10 meter dari Long Hao Chen, menginjak kaki kanannya, dia bangkit ke udara, mengayunkan perisainya yang sangat besar, dan langsung menuju kepalanya. Dengan tatapan kasar itu, dia bahkan tidak memiliki setengah tenaga yang seharusnya dimiliki seorang wanita, dan bahkan lebih ganas daripada prajurit pria. Long Hao Chen memegang perisai besi halus di tangan kirinya dan pedang api di sebelah kanannya. Itu adalah perisai besi yang bagus. Setelah dia kehilangan perisai, dia pergi untuk melihat-lihat rumah lelang kepala aliansi. Namun, dengan jumlah uang pribadi yang dia tinggalkan setelah memberi makan Hao Yue, semua senjata bagus itu tampak terlalu mahal. Itu sangat mahal sehingga dia pergi tak lama setelah hanya melihat beberapa kali. Perisai tingkat sihir biasa akan menelan biaya hingga 1000 emas. Bahkan perisai paduan berharga 100 emas. Dalam situasi tak berdaya ini, Long Hao Chen menghabiskan 10 emas untuk membeli perisai besinya untuk berimprovisasi. Dia juga menghabiskan 20 emas untuk membeli pedang berat yang dia simpan. Benar, dia hanya bisa memikirkan itu setelah tahap terakhir ini,
ketika dia akan segera bergegas kembali ke kuil ksatria untuk mengambil hadiahnya untuk penyisihan, 10 kualifikasi teratas tampaknya semuanya bisa mendapatkan peralatan langka di tingkat spiritual. Jika dia menjual benda ini, dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk memberinya satu set peralatan tingkat sihir. Dia pasti tidak akan meminta uang kepada saudara perempuannya atau gurunya. Melawan Wang Yuan yang maju dari udara untuk menyerangnya, Long Hao Chen menggunakan serangan. Secara alami, dia tidak menghadap kepalanya, tetapi mengapit sisi tubuhnya dengan serangan. Dengan peningkatan kecepatan, dia nyaris tidak menghindari serangan Wang Yuan. Perisai raksasa menghantam tanah dengan keras, dan energi spiritual perak menghilang, menciptakan cincin getaran yang terdistorsi, meskipun perisai Wang Yuan tidak hanya nyaris tidak menyentuh tanah. Serangan ini kekuatannya sebanding dengan pedang suci. Long Hao Chen menggunakan duri cahaya. Meskipun Long Hao Chen menghindari serangan Wang Yuan, energi spiritual perak yang hilang tetap berpengaruh pada Long Hao Chen. Sejauh setelah serangan awalnya, dia tidak dapat menindaklanjuti dengan serangan lain. Wang Yuan terus menyerang, wajahnya tak tergoyahkan. Tiba-tiba dia mengayunkan perisainya ke arah Long Hao Chen, dan segera, bongkahan bumi kuning menyebar ke udara yang menyelimuti Long Hao Chen di dalamnya. Dengan jentikan pergelangan tangan Wang Yuan, perisai besar itu terbang langsung menuju Long Hao Chen. Menghasilkan suara senandung, udara terdengar mengerikan. Ini adalah pemandangan menakjubkan yang bisa membuat siapapun terkesan kagum. Long Hao Chen memiringkan bagian atas tubuhnya ke belakang, pinggangnya sepertinya hampir putus. Melihat ke belakang, dia bisa melihat bahwa perisai besar Wang Yuan masih menghasilkan suara senandung ini, terbang di atas kepalanya. Pada saat ini, Long Hao Chen berlari dari kaki kanannya. Saat ini Wang Yuan tidak memiliki perisainya, itu adalah momen terbaik untuk menyerang. Long Hao Chen memegang perisai besinya yang halus dan langsung menuju Wang Yuan. Tetapi pada saat ini, perisai besar Wang Yuan berputar dan kembali. Wang Yuan dengan dingin mengeluarkan erangan, cahaya keperakan melintas di sekelilingnya, saat dia maju menuju Long Hao Chen tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan Long Hao Chen, perisai besar itu telah kembali ke tangannya di saat berikutnya. Situasi saat ini telah berubah. Dua orang yang membawa perisai sekarang saling menyerang. Long Hao Chen terjatuh lebih dari 5 meter ke belakang, dan di bawah getaran yang kuat, perisai besi halus di tangannya telah hancur menjadi bongkahan logam. Peralatannya benar-benar mengecewakan, tetapi Long Hao Chen juga menemukan dengan keheranannya bahkan dengan dorongan dari darah Hao Yue ke energi spiritual eksternalnya, ketika menghadapi Wang Yuan, dia tidak dapat mengambil satu keuntungan pun. Dia bahkan menderita beberapa kerugian. Gadis muda ini sangat kuat. Karena dia punya janji dengan Keir setiap hari, Long Hao Chen tidak benar-benar mengamati perkelahian Wang Yuan. Segera menjadi jelas baginya bahwa dengan mengandalkan keahliannya sendiri, gadis ini telah memperoleh 7 kemenangan hingga sekarang. Energi spiritual berwarna perak, mungkinkah itu mengandung atribut spesial? Pada saat itu juga, Long Hao Chen mengerti. Jika bukan karena atribut spesial, bagaimana perisainya bisa kembali ke tangannya dengan begitu tiba-tiba? Long Hao Chen mundur, dan Wang Yuan juga sedikit mundur. Pada titik ini, energi spiritual internal mereka cukup banyak habis. Teknik mereka semua setara satu sama lain, satu-satunya perbedaan adalah pada energi spiritual eksternal dan peralatan mereka. Tanpa ragu, perisai besi Long Hao Chen menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, selama momen tabrakan mereka, Wang Yuan merasa bahwa Long Hao Chen memiliki kekuatan ledakan singa di belakangnya. Kekuatan ledakan ini sangat ganas, sampai-sampai dia harus mundur setengah langkah juga, tanpa dapat menghubungkan teknik apapun. Jika dia memiliki peralatan dengan status yang sama dengan miliknya, jika dia tidak mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan terbang kembali. Meskipun itu adalah perasaannya yang tulus, dia tidak berhenti pada itu. Dia segera menyerbu ke arah Long Hao Chen yang tidak stabil dan saat perisai di tangannya menyala, 3 cahaya benar-benar diciptakan, menutupi tubuh Long Hao Chen. Meskipun Long Hao Chen hanya memegang satu pedang, kilau cemerlang di matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah.
Setelah menguji lawannya melalui pertukaran pukulan sebelumnya, dia mulai memahami Wang Yuanyuan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia tidak akan menahan diri lagi. Tiba-tiba, pedang apinya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan, dan sebuah suara keluar, saat itu mengarah ke Wang Yuanyuan yang bersiap untuk menyerang dengan perisainya sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menyelesaikan mantra yang tenang, dan dengan kedua tangannya menggenggam pedang, setelah segera datang serangan cahaya matahari. Serangan cahaya matahari secara akurat membidik tiga cahaya yang diciptakan oleh perisainya, menciptakan suara benturan yang keras. Kali ini, Wang Yuanyuan pasti keluar lebih buruk keduanya. Memiliki kultivasi energi spiritual internal yang hampir sama, tetapi barusan, dia pasti membubarkan kekuatan serangannya. Namun, kualitas perisainya tentu saja di atas pedang api, karena dia hanya dipaksa untuk mundur satu langkah. Tapi serangan ini juga secara bersamaan memberi Long Hao Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan mengangkat tangan kiri, pedang besi halus yang baru dibelinya muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, nyanyian mantranya akhirnya selesai. Cahaya cemerlang dan mengambang setinggi 1 meter muncul di punggungnya, saat dua sayap terbuka, memberinya penampilan malaikat yang menakjubkan. Cincin cahaya berwarna emas dipancarkan dari malaikat, jatuh ke tubuh Long Hao Chen, dan seketika, seluruh tubuhnya menjadi tertutup warna emas ini. Keterampilan ksatria pelindung langkah kelima, berkat malaikat. Keterampilan ini adalah sesuatu yang Ye Hua ajarkan kepadanya baru-baru ini, dalam beberapa hari terakhir, setelah tingkat kultivasinya menembus ke langkah kelima. Berkat malaikat bukanlah keterampilan rahasia, tetapi keterampilan yang harus dipelajari oleh semua ksatria pelindung dari langkah kelima. Itu sangat praktis dalam situasi pertempuran nyata, karena itu adalah keterampilan jarak jauh yang tidak hanya dapat memperkuat diri sendiri, tetapi juga mitra dalam pertempuran. Dalam situasi di mana energi spiritual terus-menerus habis, mungkin untuk memberikan esensi elemen cahaya ke semua keterampilan ofensif dan defensif tanpa mempengaruhi kualitas aslinya. Meskipun atribut cahaya lebih rendah daripada pedang suci, efeknya memiliki jangkauan dan durasi yang sangat baik. Keterampilan ini sangat penting bagi ksatria pelindung dan timnya. Pedang api Long Hao Chen dan pedang besi halus di tangannya yang lain dianugerahkan dengan cahaya keemasan. Di bawah pengaruh berkat malaikat, tidak hanya kekuatan ofensifnya ditingkatkan, perlindungan yang signifikan juga diberikan pada peralatannya. Jika pedang apinya menderita kerusakan, senjata apa yang mungkin bisa dia gunakan di pertandingan berikutnya setelah diperkuat oleh berkat malaikat? Pedang besi itu hampir tidak bisa berada pada level yang sama dengan senjata ajaib. Tepi putih bersih, dorongan petir. Kedua pedang itu meledak ke depan, saat 10 lampu berkedip dengan kekuatan yang tak tertandingi menuju Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan tidak berpikir bahwa tepat setelah perisai Long Hao Chen pecah, dia akan beralih ke pedang ganda. Karena tidak membuat persiapan yang cukup, dia mundur selangkah, menggunakan perisai besarnya untuk menutupi bagian depan tubuhnya, benar-benar melindunginya dari serangan apapun. Ini adalah hasil yang diincar Long Hao Chen. Saat kaki kirinya diletakkan di tanah, dia melompat dan terus-menerus membuat suara seperti besi yang terdengar. Dia menyelesaikan dorongan petir dengan pedang apinya, segera diikuti oleh serangan cahaya matahari. Sekali lagi, akan dengan kejam menyerang perisai beratnya, dia menggunakan kekuatan melompat untuk memperkuat kekuatan pukulannya, ditujukan pada Wang Yuanyuan dari atas. Wang Yuanyuan segera khawatir. Apa yang paling cocok untuk perisai beratnya adalah menyerang musuh dari jarak dekat, tidak menerima serangan jarak dekat. Dia sama sekali tidak bagus untuk pertahanan, jadi ketika didekati sedemikian rupa oleh Long Hao Chen, ritmenya benar-benar rusak. Serangan cahaya matahari Long Hao Chen berat dan penuh kekuatan, meninggalkannya tanpa pilihan lain selain mundur selangkah untuk mundur. Pada saat ini, pedang berputar mengutuk Long Hao Chen telah meledak. Bagi Wang Yuanyuan untuk menonjol di antara banyak prajurit, keterampilannya lebih dari itu. Mata wanita ini memiliki ekspresi yang dalam dan lebar, dan pada saat ini, melawan semua harapan, dia tidak secara pasif membela diri dengan dukungan perisai besarnya yang mendominasi, tetapi tiba-tiba mengangkatnya ke atas.
Memegangnya dengan kedua tangan, bukan satu tangan, dia berdiri berjinjit, mulai berputar di sekitar tempat aslinya seperti atasan berputar yang sangat besar. Cahaya yang intens langsung dilepaskan dari perisainya yang sangat besar. Perisai berputar pemecah ruang. Saat cahaya berwarna perak beriak di sekelilingnya, Long Hao Chen menemukan dengan heran bahwa terhadap perisai besar yang berputar cepat ini melepaskan cahaya keperakan yang intens, aksi serangan berputar miliknya terus meluncur. Tidak hanya dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh dari aksi serangan berputar miliknya, tetapi dia juga sama sekali tidak dapat meminjam kekuatan. Kecemburuan muncul di hati Long Hao Chen. Perisai ini agak besar, tetapi memiliki kualitas yang sangat bagus. Adegan yang muncul di hadapan mereka sangat indah. Long Hao Chen dan Wang Yuanyuan sama-sama bertarung dengan memutar senjata mereka secara horizontal. Keduanya melawan lawan mereka dengan sekuat tenaga, berdiri tegak di tanah dan berputar. Energi spiritual emas dan perak meletus dengan panik, saling menangkal. Kekuatan ledakan yang tangguh membuat wasit tidak punya pilihan lain selain mendekat, bersiap untuk campur tangan kapan saja untuk mencegah para pesaing berakhir terluka parah. Long Hao Chen berada di tengah-tengah berputar, tubuhnya masih melepaskan debu ringan di sekelilingnya. Di bawah pengaruh aksi serangan berputar, kekuatan serangannya meningkat pesat. Mampu mencapai prestasi seperti itu adalah bukti betapa tingginya kapasitas mentalnya. Wang Yuanyuan tampaknya menahan serangan Long Hao Chen, dan perisainya tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, di bawah tekanan ini, kedua kakinya yang berputar secara bertahap mereda, seperti bagian atas yang berputar yang mengebor lebih dalam dan lebih dalam di tanah. Wang Yuanyuan tiba-tiba mengeluarkan suara menjerit, saat tangannya terus berputar dengan tergesa-gesa, membentuk pilar perak yang bersinar dengan diameter 1 meter yang tiba-tiba meledak. Long Hao Chen tidak lengah, pedang berputar miliknya dengan kejam terus menyerang, karena terkena dampak yang datang dari atas. Kekuatan yang sangat besar dengan tekanan ekstrim terkonsentrasi di dalam pilar perak yang bersinar itu. Untungnya, tubuhnya berada di bawah pengaruh keterampilan dukungan pertahanan, berkat malaikat, lebih lanjut menambahkan, mantel cahaya ilahi, yang dia lepaskan tepat pada waktunya untuk membela diri, memungkinkan dia untuk menghindari cedera serius. Dengan kuat menanam kakinya di tanah, Long Hao Chen mundur 4 atau 5 kali berturut-turut, dan berdiri kokoh di tanah, meskipun dengan susah payah. Di sisi lain, Wang Yuanyuan juga baru saja melompat keluar dari lubang yang dia buat di tanah. Perisai berputar pemecah ruang, keterampilan prajurit rahasia yang tangguh dengan atribut spesial dan memiliki kekuatan ledakan yang sangat tirani. Karena Wang Yuanyuan berada dalam posisi bertahan yang tidak menguntungkan, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh dari keterampilan ini. Tetapi bahkan dalam keadaan ini, dengan mengandalkan serangan ini dan perisai berputar pemecah ruang, dia mampu menerobos pedang berputar mengutuk Long Hao Chen. Namun, keadaan Wang Yuanyuan saat ini juga tidak begitu baik, dan wajahnya, penuh dengan semangat ksatria, tampak cukup pucat, saat dia tersentak dengan susah payah untuk bernapas. Secara bersamaan, dada kecilnya yang baru mulai berkembang baru-baru ini bergerak ke atas dan ke bawah tanpa henti. Setelah menggunakan dua keterampilannya yang paling tangguh, konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar. Dalam aspek konsumsi, Long Hao Chen yang memiliki fisiknya sebagai putra cahaya jauh lebih baik. Fakta bahwa dia berhasil mempertahankan berkat malaikatnya adalah bukti yang jelas tentang hal itu. Apakah kamu seorang ksatria retribusi? Wang Yuanyuan memandang Long Hao Chen dengan wajah tidak yakin. Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya dapat menggunakan beberapa keterampilan milik ksatria pelindung dan ksatria retribusi. Wang Yuanyuan masih terengah-engah, berkata, rupanya, dalam keadaan biasa, tidak mungkin aku bisa menjadi tandinganmu. Namun, saya tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga, jadi panggil tungganganmu juga. Dengan peralatanmu yang sampah ini, kamu tidak mungkin melawan perisai jiwa ilahi raksasaku. Sehubungan dengan peralatannya, sepertinya dia sangat diuntungkan. Namun, ketika beberapa saat yang lalu, mereka bertabrakan berturut-turut, dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Sebaliknya,
Dari penampilan Long Hao Chen, sepertinya dia tidak mengeluarkan banyak, aksi serangan berputar miliknya ini memiliki kekuatan khasnya, jadi konsumsinya sendiri sangat kecil. Tetapi dua keterampilan ofensif yang hebat dari lawannya menghabiskan sejumlah besar energi spiritual saat dia berbicara, dia membalik tangan kirinya, langsung mengeluarkan permata besar. Dipenuhi dengan energi spiritual spesial, permata di tangannya ini bersinar dalam warna perak yang intens, menghasilkan kilau yang intens. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memasukkan permata ini ke yang pertama dari 9 rongga di perisainya. Kemudian, dia mengeluarkan dua permata lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memasukkannya ke rongga kedua dan ketiga. Permata ini tampak seperti identik. Mereka sepenuhnya berwarna emas samar, tetapi ini bukan warna emas yang sesuai dengan atribut suci, tetapi warna emas murni merah samar. Setelah permata pertama dimasukkan, aura perkasa dan arogan yang tampaknya tak ada habisnya tampaknya memenuhi perisai besar itu, menyebarkan cahaya berwarna emas murni di sekelilingnya. Kehadiran yang bermartabat ini tampak seperti raja yang berdaulat yang mengendalikan seluruh generasi. Dan auranya begitu padat sehingga kemuliaannya tampaknya menutupi sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jauh dari sana, 6 pengawas utama yang bertanggung jawab atas 6 kuil besar secara bersamaan bangkit, mata mereka mengambil ekspresi terkejut. Long Hao Chen yakin bahwa dia tidak tahu apa ini, tetapi bagaimana mungkin para tetua ini tidak menyadarinya. Aura ini jelas datang dari 6.000 hingga 13.000 tahun yang lalu, dari salah satu peralatan tipe senjata tangguh yang memiliki aura luar biasa yang dipertahankan dari era kejayaan. Dari kekuatan aura itu, peralatan ini setidaknya telah mencapai puncak tingkat legendaris, hanya selangkah lagi dari tingkat legendaris. Dan pada saat itu, Wang Yuanyuan hanya memasukkan 3 permata dari 9. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya dengan kesembilannya? Bukankah perisai ini akan melebihi tingkat legendaris, untuk jatuh ke tingkat epik? Bersama dengan penanaman 3 permata, topeng fantastis muncul di perisai besar. Topeng itu tampak sangat menyeramkan, diselimuti oleh penutup berwarna emas murni. Itu terbentuk dari 5 warna merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu. Tekanan kuat tersebar di mana-mana oleh wajah ini. Sebelum itu, Long Hao Chen merasa seolah-olah wajah yang kuat itu melepaskan semacam serangan internal ke tubuhnya tanpa henti. Wang Yuanyuan memegang perisainya yang sangat besar, memperlambat mengangkatnya, dan tiba-tiba, cahaya emas murni yang cemerlang mengelilingi tubuhnya. Wang Yuanyuan tidak memakai baju besi apapun, setelah dikelilingi oleh cahaya emas murni yang cemerlang, tidak masalah apakah itu kulitnya atau pakaiannya, semuanya dipenuhi dengan cahaya misterius ini. Semacam daya pikat muncul dari tubuhnya. Kesadaran Long Hao Chen jauh melebihi orang normal, jadi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Yuanyuan mengumpulkan energi spiritual ledakan tirani yang tak tertandingi di tubuhnya dan dia dapat mengaktifkan serangan fatal kapan saja. Dia memancarkan cahaya ungu, 9 cahaya ungu menyala, dan tanpa perlu mantra, Long Hao Chen menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, dan cahaya ungu di dahinya meluas, cahaya berkedip. Pada saat ini, Hao Yue tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Hao Yue berkepala 3, ada binar di mata Wang Yuanyuan. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan penuh Long Hao Chen, tetapi dia juga yang terkuat saat ini. Bukannya dia tidak ingin menanamkan permata yang lebih berharga di perisainya, tetapi dia hanya mewarisi 3 permata berharga ini. Saya adalah pewaris perisai jiwa ilahi raksasa ini. Perisai ini adalah senjata keluarga yang diturunkan dari almarhum kakek saya yang dia gunakan selama masa kejayaannya. Meskipun saat ini saya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, perisai jiwa besar saya dekat dengan peralatan di tingkat legendaris dalam hal status. Hati-hati, setelah berbicara, Wang Yuanyuan berulang kali menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dengan ledakan keras, seluruh stadion bergetar hebat. Seluruh tubuhnya sudah tertutup api emas murni sambil berlari lurus ke arah Long Hao Chen. Pemilik pertama dari apa yang disebut senjata keluarga ini mendikte bahwa hanya keturunan langsung yang dapat mewarisinya. Terlepas dari kekuatan senjata jenis ini,
itu tak ternilai harganya di pasaran. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus peralatannya, jika Anda tidak dapat menggunakannya, itu tidak lebih. Terlihat jelas bahwa tanah yang sebelumnya diinjak Wang Yuanyuan dalam 1 meter dan memiliki diameter 1,5 meter, injakannya jelas mengandung banyak kekuatan. Melawan kekuatan tirani perisai jiwa ilahi raksasa, Hao Yue bertindak seperti dia tidak merasakan apa-apa. 3 kepala diangkat dan secara bersamaan meraung. Long Hao Chen memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya, tubuhnya melintas, dan segera, dia melompat ke punggung Hao Yue. Di bawah pengaruh berkat malaikat, Hao Yue juga ditutupi dengan cahaya keemasan yang redup. Dengan lambaian pedang api di tangan kanannya, duri cahaya langsung menuju Wang Yuanyuan. Tubuh Hao Yue sepanjang 4 meter tampak sangat gesit, karena kepala hijau memuntahkan seteguk udara hijau, itu memiliki efek mengurangi berat badannya sendiri, memungkinkan dia untuk membawa Long Hao Chen ke ketinggian 6,5 meter dalam satu lompatan. Wang Yuanyuan mengangkat perisai jiwa ilahi raksasa secara horizontal dengan kedua tangannya. Dalam sekejap dia bertemu duri cahaya, sebuah pemandangan aneh muncul, duri cahaya langsung pecah menjadi bintik-bintik cahaya emas, menghilang di udara. Pada saat kontak, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan kecepatan luar biasa perisai jiwa ilahi raksasa yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang, karena bergetar hebat di area yang sangat kecil. Dengan getaran inilah duri cahaya dihancurkan. Wang Yuanyuan maju mengejar Hao Yue saat dia meretas dengan perisai beratnya. Begitu 3 kepala Hao Yue keluar, mereka mulai bernyanyi, melihat serangan kuat Wang Yuanyuan, karena 3 adalah pancaran yang hampir secara bersamaan menyebar dari tubuh Hao Yue, membentuk 3 perisai elemen, warna hijau untuk angin, warna merah untuk api, dan warna emas untuk cahaya. Pada 3 perisai unsur ini, ada tambahan atribut suci yang berasal dari berkat malaikat. Long Hao Chen memegang kedua pedangnya di hadapannya saat sosoknya langsung membeku, itu adalah penghalang ilahi. Wang Yuanyuan saat ini sangat cepat, dan Hao Yue sama sekali tidak punya cara untuk menghindari serangannya. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk bertemu langsung dengannya, karena dia ingin mencoba kekuatan ofensif dari perisai jiwa ilahi raksasa yang telah mencapai level seperti itu. 4 suara ledakan berturut-turut ini mengguncang seluruh penonton. Tanpa diduga, ketiga perisai elemen ini hanya bisa menghentikan perisai jiwa ilahi raksasa ini sebentar, sebelum hancur berkeping-keping. Pada saat terakhir, itu dengan keras mengenai 2 pedang berpotongan yang diposisikan di atas kepala Long Hao Chen. Seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar terguncang oleh benturan, saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya, Hao Yue mundur beberapa langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Pedang berat besi halus itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan meskipun pedang api tidak rusak, dari pembengkokan, melihat kondisinya saat ini, sepertinya itu tidak akan terlalu efektif lagi. Tangan Long Hao Chen berubah menjadi semacam kabut. Darahnya berceceran, saat dia nyaris menghindari cedera. Dapat dikatakan bahwa dengan koordinasinya yang sempurna dengan Hao Yue, pukulan ini sangat sulit untuk diblokir. Dengan kekuatan seperti itu harus melebihi 500 kg. Saat bertabrakan dengan pukulan ini, Long Hao Chen tidak diragukan lagi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melalui tabrakan yang langsung ini, dia mulai mendapatkan pemahaman sehubungan dengan perisai jiwa ilahi raksasa Wang Yuanyuan. Pertama, getaran ini berasal dari kemampuan tambahan yang datang bersama dengan perisai jiwa ilahi raksasa. Tanpa kemampuan ini, tidak akan mudah baginya untuk menembus ketiga perisai elemen itu. Kedua, karakteristik terbesar dari perisai ini adalah kekuatannya. Jika dia hanya membandingkan energi spiritual eksternalnya dengan energi spiritual Wang Yuanyuan, dia akan menjadi pemenang tanpa keraguan sedikit pun. Inilah betapa perkasanya senjatanya ini. Namun, dari kelihatannya, dalam sekejap mereka bertabrakan, wajahnya jelas agak memerah. Dan setelah itu, ketika perisai besar itu memukul mundur Long Hao Chen kembali, langsung menghancurkannya ke tanah, dan tanpa meninggalkan jejak di atasnya, kekuatan yang harus dia gunakan jauh dari sebelum serangan sebelumnya, ketika dia baru saja bergerak dan menyerang secara mekanis.
Jelas, dengan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, untuk merencanakan menggunakan perisai ini tidak akan mudah. Pada saat ini, dominasi seorang ksatria muncul dengan jelas. Kedua lengan Long Hao Chen mati rasa, dan senjatanya rusak, tetapi Hao Yue tidak sedikit pun terluka. Dan ketika Long Hao Chen menggunakan penghalang ilahi untuk memblokir perisai jiwa ilahi raksasa ini, tubuh Hao Yue masih berdiri tegak, memperkuat Long Hao Chen dengan menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Dipaksa untuk mundur beberapa langkah, Hao Yue mengambil keuntungan dari fakta bahwa Wang Yuan baru saja melancarkan serangan dengan perisainya, dan dengan gemetar tubuhnya, dia segera tiba di samping Wang Yuan. Saat ekornya yang kuat menyapu, mengarah lurus ke kaki Wang Yuan, dia secara bersamaan meluncurkan sejumlah besar bola api dan bila angin langsung ke Wang Yuan. Secara khusus, dia membidik kedua tangannya yang memegang perisai. Cahaya kecil segera menindaklanjuti dengan mantra, itu adalah teknik pengisian spiritual, dunia radiasi, yang dia lepaskan sekali lagi, mengisi kembali energi spiritual Long Hao Chen. Konsumsi Wang Yuan tidak sedikit. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa ini, tetapi yang dia lupakan adalah bahwa di masa lalu, ketika dia menggunakannya, energi spiritual internalnya jauh lebih berlimpah sejak awal. Dan setelah bentrokannya yang berulang kali dengan Long Hao Chen, konsumsinya sudah sangat besar. Setelah dia hanya mengandalkan perisai jiwa ilahi raksasa ini untuk meluncurkan serangan sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cukup energi spiritual internal yang tersisa dalam kondisinya saat ini untuk tetap memegang kendali penuh atas perisai jiwa ilahi raksasa. Dan ketika menghadapi serangan Hao Yue yang sangat cepat, itu sampai-sampai dia sudah dalam kesibukan. Memegang secara horizontal perisai jiwa ilahi raksasa ini, Wang Yuan mencoba menyembunyikan dirinya di balik perisainya, dan seperti yang diharapkan, sebelum kekuatan perisai jiwa ilahi raksasa ini, mantra biasa ini semuanya dicabut. Dia memang berhasil melakukannya. Mantra sihir kuat Hao Yu semuanya dilenyapkan oleh getaran frekuensi tinggi dari perisai jiwa ilahi raksasa ini. Namun, Hao Yue sangat licik, mantra ini hanya diluncurkan demi mengganggu Wang Yuan. Di bawah, ekornya yang besar digulung di sekitar kaki Wang Yuan, tiba-tiba menariknya ke belakang. Meskipun Wang Yuan berada di bawah efek amplifikasi dari perisai jiwa ilahi raksasanya, Hao Yue sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Lebih penting lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeretnya, yang dibandingkan dalam keadaan yang sangat panik. Hasilnya segera muncul dari ini. Tubuh lembut Wang Yuan dilatih dengan sangat baik, bahkan dengan tarikan ini membalik punggungnya dengan gerakan membelah yang sangat fleksibel, dia masih ingin menyeret perisainya dan menggunakannya untuk menyerang ekor Hao Yue. Namun, Long Hao Chen tidak memberinya kesempatan ini. Pada saat yang sama Hao Yue meluncurkan gerakannya, Long Hao Chen telah menerima efek dari keterampilan kepala cahaya, dan saat energi spiritualnya diisi ulang dengan kecepatan yang mencengangkan, mati rasa di lengannya juga menghilang secara bertahap. Kepala api dan kepala hijau telah melepaskan sihir ini tidak hanya untuk menyembunyikan serangan dengan ekor mereka, tetapi juga untuk menyembunyikan sosok Long Hao Chen yang melonjak. Long Hao Chen muncul di belakang Wang Yuan, dan saat pisau kecil tertancap di lehernya, dia hanya merasa seolah-olah pemandangan itu telah berubah menjadi gelap, dan segera pingsan. Secara alami, dia tidak punya cara untuk menarik perisai jiwa ilahi raksasa ini bersamanya. Memegang Wang Yuan yang pingsan, Long Hao Chen masih merasakan ketakutan yang tersisa terhadap perisai besar di sampingnya ini. Dia tahu bahwa jika Wang Yuan melepaskan lebih banyak kekuatan perisai ini, orang yang akan kalah mungkin adalah dia. Bagaimanapun, dia tidak mungkin membiarkan Hao Yue mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan perisai ini. Namun, pada akhirnya, barang yang tidak mati tetap menjadi barang yang tidak mati. Meskipun perisai jiwa ilahi raksasa ini saat ini mendekati tingkat peralatan di tingkat legendaris, ia membutuhkan seseorang untuk menggunakannya. Dan untuk alasan ini, bantuan yang dibawa Hao Yue ke Long Hao Chen jauh lebih besar. Keuntungan dari kontrak sederajat mereka selain kontrak darah mereka muncul lebih jelas di sini. Hubungan antara pikiran mereka jauh lebih besar,
dan masing-masing dari mereka dapat merasakan segalanya, bahkan satu pikiran, yang berasal dari pihak lain. Ini memberi mereka keuntungan ekstrim dalam hal koordinasi dan kecocokan mereka di tengah pertarungan. Meskipun dia telah mengalahkan Wang Yuan, Long Hao Chen tidak terlihat begitu baik. Dalam pertandingan ini, semua peralatan yang dimilikinya telah hancur total. Tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Tentunya, di tahap kompetisi yang lebih tinggi, senjata lain di tingkat perisai jiwa ilahi raksasa ini akan muncul. Ini adalah tingkat peralatan tangguh yang akan dihadapi Long Hao Chen selama pertarungannya yang akan datang. Namun, dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin dia bisa membeli peralatan? Setelah memasuki persaingan antara 16 besar, dengan kerugian seperti itu dalam hal peralatan, bagaimana dia akan menghadapi pesaing lainnya? Hao Yue telah menumbuhkan kepala ketiga, dan Long Hao Chen sendiri telah menembus ke langkah kelima. Ini memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk membidik tiga besar. Menang, Long Hao Chen, menang. Long Hao Chen menerapkan mantel suci yang menerangi tubuh Wang Yuan. Dia tidak menyerang terlalu serius, jadi setelah sedikit istirahat, Wang Yuan sudah kembali ke akal sehatnya. Melompat, dia memandang Long Hao Chen, masih tampaknya tidak yakin, dan dengan mendengus, berkata, jika saya telah menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa saya sejak awal, Anda tidak akan menjadi tandingan saya. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil 3 permata di perisainya. Long Hao Chen mengangguk dengan tatapan pengertian, kamu benar, namun, kemenangan atau kekalahan bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Melihatmu, sepertinya kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan perisai ini. Itu hanya memiliki konsumsi yang terlalu besar untuk Anda. Selama aku bisa bertahan untuk beberapa waktu, masih akan sangat sulit bagimu untuk menang. Karena Wang Yuan tahu bahwa dia sepenuhnya benar, dia mengangguk sebagai balasan, dan berkata, kamu benar. Tapi tunggu saja, aku pasti akan masuk 16 besar bersamamu. Saat berbicara, wanita pemberani ini menopang dirinya sendiri dengan bantuan perisai besarnya. Saat dia kembali ke ruang tunggu, langsung melihat penyihir di dalam. Wajah Wang Yi saat ini adalah pemandangan yang cukup jelek untuk dilihat. Lawan terakhirnya justru Wang Yuan ini, dan pemenangnya akan menduduki peringkat kedua dari grup ini. Meskipun tempat ketiga juga memiliki kemungkinan untuk tetap dalam kompetisi, siapa yang akan baik-baik saja dengan meninggalkan nasibnya di bawah kendali orang lain. Tampilan kekuatan Wang Yuan sebelumnya adalah bukti bahwa dia tidak akan melakukannya. Huang Yi, penuh kesedihan dan kemarahan, berpikir bisa bukankah kamu menjadi sedikit kurang ganas fakta bahwa peralatan di tingkat legendaris keluar baru saja membuat sisanya lebih rumit baginya, apa saya benar-benar berhasil? Kekuatan perisai besar ini sudah cukup untuk membatalkan keuntungan dan dominasi yang dibawa tungku spiritualnya kepadanya. Bagaimanapun, elemen buminya belum memiliki evolusi pertamanya. Di akhir pertarungan ini, Long Hao Chen sudah memenuhi syarat secara resmi. Dan dia finish di tempat pertama grupnya, memimpin atas yang lain sambil masuk 16 besar. Setelah mengirim Hao Yue kembali ke kamar hotelnya, Long Hao Chen meninggalkan stadion, benar-benar tertekan. Dia tidak memiliki senjata lagi, apa yang bisa saya lakukan, sekarang? Namun, kekhawatiran ini dengan cepat menghilang dari hatinya. Keir, hari ini, sekali lagi kamu yang datang lebih dulu. Long Hao Chen bertemu dengannya dengan wajah tersenyum, setiap kali dia melihatnya, dia segera melupakan yang lainnya. Meskipun Keir selalu mengenakan kerudungnya setelah waktu itu, dan tidak membiarkan dia melihat penampilannya lagi, Long Hao Chen tidak pernah mengangkat masalah ini dengan memintanya untuk membiarkan dia melihatnya sekali lagi setelah itu. Mengambil langkah cepat dan tiba di sisi Keir, Long Hao Chen meraih tangan kecilnya dengan sangat alami. Mendengar suaranya, penampilan Keir, terutama bentuk alisnya, menjadi segera dan jelas sangat lembut, saat dia berkata pelan, apakah pertandingan hari ini berjalan lancar sekali lagi? Long Hao Chen dengan lembut tertawa, dan menjawab, tidak apa-apa, tetapi lawan yang saya hadapi hari ini sangat kuat. Itu adalah seorang pejuang wanita. Perisainya sangat sulit untuk dihadapi. Dia menggunakannya sebagai senjata ofensif,
dan bahkan bisa menggunakan beberapa permata untuk meningkatkan kekuatannya, dan mengatakan itu adalah pusaka jiwa ilahi raksasa. Pertarungan sebelumnya ini membawa banyak pengalaman bagi Long Hao Chen, jadi agak bersemangat dia berbicara dengannya tentang bagaimana pertarungan melawan Wang Yuan terjadi. Tapi dia tidak mengungkit masalah perusakan senjatanya. Karena satu-satunya alasan dia tidak ingin membuatnya khawatir tentang dia. Selama kamu menang, tidak apa-apa. Maka kamu sudah menjadi peringkat pertama dari kelompokmu, kata Keir sambil tersenyum. Long Hao Chen mengangguk, dan berkata, itu benar. Hanya saja, saya tidak tahu lawan seperti apa yang akan saya lawan di kompetisi sistem gugur. Benar, kami sudah saling mengenal begitu lama, kecuali hanya membawamu pulang, aku hampir tidak melakukan apa-apa lagi denganmu, bagaimana kalau? Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan berhenti memegang tangan Keir, saat dia mencondongkan tubuh cukup dekat ke Keir untuk melihat ekspresi wajahnya. Jika Keir sedang terburu-buru untuk kembali ke rumah, dia tidak akan mengungkit masalah tentang mengundangnya makan. Namun, Keir salah paham padanya. Dengan suara lembut, wajahnya, masih ditutupi oleh kerudung, diwarnai dengan warna merah tua, saat detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai seorang asasin, dia tidak pernah merasa panik seperti sekarang. Ya, mereka masih muda, tetapi dalam hal masalah antara laki-laki dan perempuan, anak perempuan cenderung lebih dewasa sebelum waktunya daripada anak laki-laki.